Aduh, kok mataku panas kayak gini ya? Atau aku telepon Yana aja kali ya? Halo, Halo, assalamualaikum Yana. Kamu lagi sibuk nggak Yan? iya Waalaikumsalam Isna. Enggak kok Isna, gimana? Gini nih Yan, sebenarnya tuh aku pengen cerita sesuatu ke kamu. Oh ya udah cerita aja, nggak apa-apa. Emang ada masalah apaan sih? Gini nih, sebenarnya udah hampir 2 bulan mataku tuh sakit banget Yan. Dan aku tuh kalau lihat laptop sama baca buku baru bentar aja tuh mataku rasanya udah panas kayak kebakar. Habis itu kalau udah mulai senja mataku tuh rasanya buram kalau lihat kanan kiri. Kira-kira kenapa ya Yan? Oh, emang sejak kapan kamu ngasih kayak gitu? Udah hampir 2 bulan ini nih Yan. Mungkin kamu lagi kecapean aja kali. Terus kan sering main laptop juga. Apalagi kan kita tugasnya banyak. Aku juga kayak gitu kok. Tapi masa gitu sih? Sebenarnya tuh aku juga mikir kayak gitu kan. Tapi kalau aku pikir-pikir itu masa sampai panas kayak gitu ya? Yaudah gini deh. Kalau misal kamu takut, mending kamu langsung periksa aja ke dokter. Tapi kan ini baru corona kan. Aku tuh takut kalau mau ke rumah sakit atau ke dokter. Iya juga sih, benar. Yaudah deh, gini aja. Kalau misal kamu gak berani, aku ada sih aplikasi. Tapi aku lebih saranin kamu ke dokter langsung, biar kamu tuh dapat penjelasan gitu loh, dan bisa cepet teratasi gitu sama dokternya. Saran kamu itu manjur nggak Yan? Maksudnya terpercaya nggak? Insya Allah sih Tsna terpercaya. Soalnya aku juga kalau misalnya lagi gak enak badan, aku langsung konsultasi pakai itu dan langsung diarahin kayak video call gitu sih. Nanti dia aku kasih tau aplikasinya lewat chat ya. Boleh Yan, boleh. Nanti aku coba menghubunginya ya. Makasih Yana. Assalamualaikum. Iya Tsna, sama-sama. Halo Itsna, bisa saya lanjutkan ya? Oh iya dok, baik dok. Oke, Itsna, apa bisa diulang lagi mengenai keluhannya seperti apa? Oh bisa dok, jadi begini, sudah hampir 2 bulan ini mata saya itu cepat lelah ketika saya menonton laptop dan juga membaca buku. Nah, ketika mata saya itu lelah, nanti lama-kelamaan itu menjadi merah dok, dan rasanya itu seperti terbakar. Misalkan saja sudah senja, saya melihat sekeliling saya itu tampak buram dok. Oke, lalu apakah diikuti dengan mata terasa kering? Iya dok, benar. Mata saya terasa kering dan juga warnanya sudah tidak jernih lagi. Oh, sudah tidak jernih ya? Dan ini tadi sudah berapa lama? Sudah berapa 2 bulan ya ke belakang? Iya dok, iya hampir 2 bulan. Jadi berdasarkan keluhan yang telah Isna sampaikan, dapat saya diagnosa bahwa Isna itu mengalami seroptalmia. Pada seroptalmia ini itu adalah kondisi di mana penyakit tersebut diakibatkan oleh kekurangan vitamin A. Gejala lainnya seperti telah Isna sampaikan yaitu seperti rabun senja. Pada rabun senja ini dihubungkan oleh kekurangan vitamin A. Seperti itu Isna. Apakah ada resep yang bisa saya terima dok? Iya tentu ada resepnya. Segera akan saya resepkan ya. Tunggu sebentar, nanti akan saya kirimkan resepnya. Oh baik dok, akan saya tunggu. Ya, untuk Isna resepnya sudah saya kirim. Di dalamnya sudah ada obat dan juga vitamin, dan itu bisa nanti diambil di apotek segera. Oh terima kasih dok. Selain resep itu, apakah ada lagi yang perlu saya lakukan dok? Jadi selain obat-obatan yang telah diresepkan, Itsna bisa meningkatkan konsumsi makanan atau asupan yang kaya akan vitamin A, seperti buah, sayur, susu, daging, ayam, atau ikan. Baik dok.
pasti saya akan coba mengkonsumsi itu semua. Baik Isna, apakah sudah cukup? Terima kasih dok, sejauh ini sudah cukup. Nanti apabila ada keluhan lain, saya akan segera menghubungi dokter. Ya, oke. Terima kasih Isna ya. Mungkin dari saya juga izin live. Baik dok. Oke Isna. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kesakitan bahkan sampai menyebabkan kematian. Pada stadium terakhir, defisiensi vitamin A dapat mengakibatkan seroptalmia, yaitu mengering dan mengerasnya sel-sel kornea yang berakibat keratomalasia, yaitu hancurnya kornea mata sehingga menjadi kebutaan. Mortalitas anak balita yang mengalami buta karena keratomalasia dapat mencapai 50 hingga 90%. Survei Nasional Seroptalmia pada tahun 1978 menemukan prevalensi pit spot pada anak balita sebesar 1,34%. Sekitar 14 tahun kemudian, yakni pada tahun 1992, prevalensi seroptalmia dapat diturunkan menjadi 0,35%. Angka ini lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan WHO sebagai masalah kesehatan masyarakat, yakni sebesar 0,5%. Namun, selama krisis ekonomi melanda Indonesia, insiden kurang vitamin A atau KFA pada ibu dan balita di daerah miskin dan perkotaan meningkat. Beberapa data menunjukkan hampir 10 juta balita menderita KFA subklinis. 60.000 diantaranya disertai dengan bercak pitot yang terancam buta. Selain itu, di beberapa provinsi di Indonesia ditemukan kasus-kasus baru KFA yang terjadi pada balita bergizi buruk. Indonesia menyatakan bebas masalah seroptalmia atau kelainan pada mata karena kekurangan vitamin A tahun 2007. Namun, 50% balita mempunyai serum retinol kurang dari 20 mikrogram per dl yang akan berdampak pada risiko kebutaan dan kematian karena infeksi. Untuk mencegah kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Vitamin A terdapat pada sayur atau buah yang berwarna hijau, kuning, merah, atau warna gelap, seperti contohnya pada kangkung, bayam, ubi, wortel, daun selada, pepaya, tomat, dan sebagainya. Juga pada balita dianjurkan untuk mendapatkan suplemen kapsul vitamin A, yaitu pada setiap bulan Februari dan Agustus, termasuk dalam program pemerintah. Jika Anda mengalami tanda-tanda kekurangan vitamin A seperti penglihatan kabur saat senja atau sore hari, mata kering atau tanda lainnya, sebaiknya Anda memeriksakan diri lebih lanjut ke dokter agar dapat terdiagnosis dengan tepat. Sejatinya Indonesia pernah berhasil masalah KVA atau kurang vitamin A pada tahun 1992 dan hal ini dibuktikan dengan diterimanya Trophy Talent Seller untuk Indonesia. Namun sayangnya beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997 terjadilah krisis di Indonesia yang mana salah satu dampaknya adalah meningkatkan masalah KVA ini muncul kembali. Vitamin A sendiri sebenarnya berperan penting sebagai sel integritas epitel dan juga mempengaruhi imunitas dan reproduksi. Ketika seorang balita mengalami KVA, risiko kematiannya meningkat hingga 20-30%. Dan
juga meningkatkan risiko mengalami kebutaan sebanyak 50-90% akibat keratomalacia. Hal yang bisa kita lakukan adalah menanggulangi KVA dengan cara satu, pastikan distribusi suplemen atau kapsul vitamin A ini tersebar secara merata baik secara geografis maupun sebaran harganya. Dan yang kedua, sejak dini pastikan asupan gizi khususnya adalah vitamin A tercukupi. Hal ini bisa didapatkan dari makanan yang mengandung karotenoid seperti sayuran dan buah, dan contoh konkretnya adalah wortel. Dan yang ketiga adalah maksimalkan penyuluhan dan konseling gizi dengan memanfaatkan puskesmas yang ada. Indonesia bebas dari KVA bukanlah suatu hal yang mustahil. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kurang vitamin A, kau buta senja. Kalau makin lama matamu buta, tak perlu kau susah untuk menjaga. Makan saja buah sayur berwarna. Makan saja buah sayur berwarna.